Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam hari ini kita akan lanjut materi kita ya. Cuman malam ini mungkin saya juga akan menjelaskan tentang teknis UAS nanti seperti apa. Jadi di UAS itu nanti kan project ya, dari awal kan sudah dikasih tahu, tapi nanti akan ada teknisnya. Dan kemungkinan juga ini karena sebetulnya skripnya tadinya mau live saya suruh ketik ya, tapi kayaknya nggak mungkin nih karena banyak ternyata. Jadi nanti saya bagikan aja yang skripnya dan nanti saya jelaskan. Tapi mungkin database-nya harus dibuat ya, harus dibuat dulu karena kalau saya bagikan skripnya, kalau nggak ada database-nya dia akan error ya, gitu. Oke, kita langsung aja kita buka database-nya ya. Jadi semua yang sudah siap, tinggal buka phpMyAdmin-nya, lalu kita bikin database ya, database baru aja supaya nggak nyampur-nyampur. Lalu admin LTI-nya yang kemarin itu kita teruskan, tapi mungkin ada beberapa modifikasi ya yang saya bikin modifikasi, makanya mungkin sepertinya saya share aja deh, saya share aja di grup ya yang tadi siang saya share itu baru basicnya aja, tapi nggak apa-apa nanti saya jelasin. Ya, sekarang saya share dulu untuk yang adminnya ya. phpMyAdmin dulu. Kita buka phpMyAdmin-nya. Nah, ini phpMyAdmin-nya. Yang akan kita bikin adalah sebuah database baru namanya dbCACAD. Yang ini ya. Yang dbCACAD. Nanti contohnya saya bikin tabel mahasiswa, TB mahasiswa gitu ya. Nah, oke, silahkan dibikin dulu ya. Ini database-nya kita mulai dari awal aja, mungkin bareng-bareng aja, tapi nanti kalau yang terlambat bisa langsung ikut aja ya. Bikin new di sini, lalu kasih nama database-nya dbCACAD ya. Lalu create. Silakan. Nanti kalau sudah create, lalu bikin tabel TB mahasiswa. Ini ada ya, dbCACAD, TB mahasiswa. Dan ini strukturnya, struktur untuk tabel mahasiswa. Nah, ini strukturnya ya. ID, name, nama, tanggal lahir, jurusan. Jadi ada 5 kolom. Tipe datanya yang ID integer, lalu auto increment, dia langsung otomatis primary key ya. Lalu yang name varchar 8, nama varchar 30, tanggal lahir adalah date. Lalu yang kelima adalah jurusan itu varchar. Nah, silakan dibikin dulu ya. Nanti kalau sudah jadi ini baru saya share ininya file CI-nya yang sudah saya konfigurasi.
Oh ya, untuk UTS-nya itu lumayan bagus-bagus ya, sudah pada bisa, alhamdulillah. Ya mungkin ada juga sih beberapa yang masih eh, belum nyampe, belum beres gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, masih bisa ngejar gitu ya. Tapi sebagian besar bagus-bagus kok nilainya. Pak, maaf, yang Bapak share itu sidebar apa sidebar footer sama header itu yang dulu apa ini yang baru aja, Pak? Jadi yang tadi saya share itu yang baru. Tadinya niatnya saya mau share itu kan yang header footernya udah baru. Terus yang apa ada mahasiswanya yang blank ya. Tadinya mau bikin dari nol, cuman kayaknya susah nih kalau harus online langsung gitu. Jadi kayaknya nanti saya akan kasih versi yang lengkapnya aja. Cuman sebelum masuk ke versi yang lengkapnya, bikin database dulu gitu. Gitu aja. Oh, Jadi yang tadi tapi yang tadi di share nanti ditimpah lagi aja, nggak apa-apa. oh iya, Pak. Gitu Kalau aja. yang dulu, Pak, yang bekas admin LTI yang kemarin itu dihapus aja, Pak? Apa gimana? Sebaiknya sih jangan dihapus, itu kan masuk ke pembelajaran pertemuan 7 ya, di rename aja. Di rename Oh aja, iya. jadi CI 7 misalnya, 7 itu maksudnya pertemuan 7 gitu ya. Nah nanti yang saya share lagi ini CI yang pertemuan 9 ya, nah itu baru lagi gitu. Bukan baru, sebetulnya sih modifikasi dari yang 7, cuman udah banyak yang dihilangkan gitu. Jadi supaya nanti bisa kelihatan perbedaannya di mana gitu. Oh, Kalau dihapus kan nanti nggak kelihatan bedanya di mana gitu ya. Gitu. Padahal oh sebenarnya iya, sama Pak. aja. Berarti CI baru lagi apa ya? Ya, maksudnya CI baru lagi. Nanti saya kasih baru. Sebetulnya Oh nggak iya. baru gitu, tapi udah dimodifikasi sama saya. Jadi dari Oh yang iya. pertemuan 7 saya modifikasi. Nah, cuma kalau yang pertemuan 7-nya dihapus, yang di komputer masing-masing dihapus, nanti nggak bisa belajar ini perbedaannya dari mana gitu kan ya. Perbedaan. Perbedaannya di mana. Makanya nanti yang saya jelasin tuh yang perbedaan dari yang perubahan dari CI di pertemuan 7 ke pertemuan 9 ini gitu. Makanya sebaiknya jangan dihapus, Ya, yang Pak. di rename aja, di rename. Baik, Pak. Oke. Oke, yang database-nya pas sudah selesai, kalau sudah selesai silahkan diisi aja datanya, bebas aja ya datanya. Paling enggak 2, 3 gitu ya diisi 2 row, 3 row. Tapi kalau bisa diisi dulu semuanya. Untuk ID berarti dikosongin ya Pak ya? Karena auto increment. Iya betul.
Ini saya izin pakai nggak pakai kamera karena koneksi saya lagi kurang bagus di sini, soalnya lagi di luar kota. Oke, saya sudah share di grup WA ya, kelas malam A. Itu silakan di-download yang CI materi 9-nya, itu yang sudah versi lengkapnya, versi modifikasi. Tapi nanti saya jelasin apa saja perubahannya yang dari 7 ke 9 ya. Nah, kalau sudah nih ya, di-download, langsung di-copy aja, di-ekstrak ya, di-ekstrak di htdocs. Yang CI pertemuan 7-nya di-rename aja, ganti dengan yang ini, yang baru. Lalu database-nya juga diisi ya, nanti baru kalau udah selesai baru saya jelaskan. Step by step perubahannya seperti apa, terus perintah-perintah apa saja yang harus diperhatikan. Jadi materi kita malam ini sebetulnya insert database ya. Bukan insert database, insert data ke tabel. Tabelnya sudah ada, database-nya sudah ada. Oke, bagaimana? Pas sudah selesai? Dibuat database-nya? Udah, Pak. Udah, Pak. Lalu diisi ya, di-insert. Ya, Diisi Pak, sudah. aja. Nah, di-insert juga. Ini saya udah ada 2 file di sini, udah ada 2 record seperti ini. Ini yang bagi yang belum bikin, saya balikin lagi ke struktur. Nah, lalu si ininya di-download dulu ya, yang CI barunya di-download dulu ya. Nanti boleh baru saya jelaskan. Tapi ini saya harap dilatih ya, walaupun saya copy-in dilatih, karena ini nggak memungkinkan juga saya minta langsung ketik gitu, karena banyak juga ya. Kalau langsung copas juga kayaknya kurang efektif juga, ya udah langsung saya bagiin aja. Tapi nanti dijelaskan. Dan ini juga di-record, jadi kalau misalnya nanti ada yang ketinggalan, bisa lihat rekamannya. Sebagian-bagian mana yang berubah, terus fungsi-fungsi mana yang berubah. Silahkan cek WA grupnya, di-download dulu yang CI versi
Materi 9-nya ini karena saya lihat di materi ini masih banyak yang belum download nih. Ada sekitar 28 orang lagi yang belum download. Hampir semuanya dong. Bagian baru sedikit yang ngedownloadnya. Oh, maaf, di autoload-nya itu diganti juga nggak, Pak? Iya, ada beberapa Yang di modelnya. ya, ada beberapa perubahan. Autoload-nya, Oke. modelnya juga gitu ya. Ada. Tapi nanti saya jelasin satu-satu perubahannya saya jelasin. Oke, siap, Pak. Makasih. Oke. Oke, apa sudah di-download semua? Sudah, Pak. Sudah? Udah, Pak. Oke, sudah Sudah, ya. Pak. Sudah langsung ditaruh di ini di HTDocs biar bisa dimulai. Sudah, Pak. Oke, saya mulai ya. Ya, sekarang akan saya share screen dulu tampilannya ya. Tampilannya akan saya share screen dulu yang jadi seperti apa. Oke, sebentar. Ya, ini kalau saya load localhost CI, nah dia langsung masuk nih. Lalu dipanggil ya admin. Sebentar, saya masih pakai yang 7 nih. Bentar. Salah buka. Close dulu. Wah, gede banget ya. Bentar, ini kayaknya masih yang tadi saya share yang pertemuan 7 ya. Sepertinya saya salah upload.
Udah bisa dipanggil ya Pak, masih not found. Kalau dipanggil admin juga masih not found ya, berarti yang ketujuh itu aduh salah nih, mohon maaf. Salah upload. Nah, harusnya tampilannya ini ya. Ya, betul. Oke. Sorry, saya salah share nih. Ntar saya ini lagi. Saya upload lagi. Waduh, kacau. Ya, udah saya share lagi ya. Yang ke-9. Bentar, udah full belum nih? Nah, jadi harusnya tampilannya seperti ini. Nah, ini ini udah yang benar nih. Silahkan download dulu ya. Aduh, mohon maaf nih saya nguploadnya salah. Salah saya upload, tapi nggak apa-apa lah. Ini jadi yang materi 7-nya udah lengkap ya. Materi 7-nya lengkap, yang materi 9-nya ini yang update. Oke, download dulu ya. Silahkan. Nanti saya jelaskan di sininya. Oke, sudah download semua? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Saya mulai menjelaskan ya. Nanti kalau yang sambil copy masih progres copy nggak apa-apa, nanti tinggal lihat rekamannya kalau terlambat. Ini saya mulai jelaskan yang di bagian perubahan-perubahannya apa saja. Lalu apa namanya? Nah, tampilannya dulu ya tadi ya. Pertama tampilannya adalah seperti ini kan ya. Nah, ini tampilannya. Ini kalau dipanggil CI-nya aja. Localhost CI. Jadi tanpa dipanggil si apa namanya? Fungsi dan kontrolernya. Nah, kalau kontrolernya dan nggak dipanggil dan fungsinya juga nggak dipanggil tapi cukup dipanggil CI, dia akan tampil ini. Ini berarti ada yang harus disetting di bagian roots-nya, yaitu default controllernya dan pembuatan fungsi indeks ya. Nah, ini satu-satu. Jadi kalau udah tampilan kayak gini berarti tanpa kita memanggil sebuah controller atau
fungsi itu bisa berjalan karena roots-nya diganti. Nah, ini sekarang kita buka apa saja yang berubah. Yang pertama, dari pertemuan 7 itu kita belum pakai database ya, baru perubahan LTI aja. Nah, sekarang di library-nya, di bagian autoload, library itu ditambahkan database, karena kita akan berhubungan dengan database. Lalu yang helper-nya sih tetap nggak berubah ya, URL dan form itu tetap digunakan. Nah, lalu yang paling bawah itu di bagian autoload model itu ada M mahasiswa, karena kita nanti akan membuat sebuah model yang namanya M mahasiswa ya, ini yang saya highlight nih, M mahasiswa. Jadi udah ada modelnya. Itu untuk autoload. Lalu untuk config sebetulnya tidak ada perubahan, tapi di sini base URL-nya masih tetap sama CI ya, localhost CI, HTTP localhost CI. Lalu yang bawahnya juga tidak ada perubahan, ada suffix.html juga bisa ditambahkan kalau nanti mau ditambahkan .html. Lalu yang lain-lainnya sih nggak ada perubahan, cuman itu aja. Yang di autoload, kalau ini masih tetap. Untuk config tidak ada perubahan. Lalu database, nah database ada perubahan. Database perubahannya adalah di nama database-nya. Nah, kalau di scroll di sini, nah ya hostname-nya tetap localhost, username-nya masih root dan dengan password yang blank. Lalu database-nya jadi DB siakad yang tadi kita buat di PHP MyAdmin. Nah, itu yang bagian perubahan di database.php. Lalu selanjutnya di roots. Nah, roots-nya ini yang akan nge-loading atau membuka sebuah file controller ya, controller yang secara default nah, default controllernya adalah admin. Nah, ini sebetulnya masih sama sih dengan si pertemuan 7. Kenapa saya nggak rubah juga supaya nanti terlihat perubahan di ininya di controllernya. Controller admin berubah seperti apa. Nah, itu untuk settingannya ya, settingan untuk di pertemuan ke-9 ini. Settingannya seperti itu. Nah, selanjutnya file-file apa saja yang ada ya di controller itu ada admin.php ya, ada admin.php. Lalu di models ada M mahasiswa. Nah, di view ini ada beberapa file. Yang tadi templates ya, jadi buat folder baru namanya templates. Di sini ada header, ada footer, ada sidebar. Lalu di luarnya di folder view-nya ada mahasiswa.php. Jadi si mahasiswa.php-nya itu nanti sebagai si kontennya, gitu, kontennya. Nah, sekarang saya akan masuk dulu ke view dulu ya, karena di sini juga view banyak yang berubah ya. Nah, ada beberapa yang saya hilangkan. Misalnya saya buka yang header-nya ya, yang header-nya itu kan di sini di bagian awal ini kan meloading file-file yang dibutuhkan ya, aset plugins. Yang sebetulnya ini nggak digunakan juga sih, nanti nggak akan digunakan. Nanti di pertemuan selanjutnya juga akan saya lebih ringkas lagi untuk link-link ini mana yang tidak digunakan akan dihapus ya. Tapi ada beberapa yang dihapus dibandingkan dengan header yang sebelumnya. Nah, kalau kita lihat header yang sebelumnya, ya header yang sebelumnya itu dia agak panjang di sini nih, di bagian logo header mybar ini agak panjang. Nah, ini kalau saya buka header yang sebelumnya ya. Nah, oke. Nah, header yang sebelumnya di sini agak panjang karena memang tampilannya juga berbeda. Jadi bagian atasnya itu berbeda. Kalau di yang pertama itu di sini ada beberapa ya, ada beberapa pilihan di sini, terus ada juga sub menunya lagi di sini yang saya pikir itu tidak, maksudnya nggak terlalu dibutuhkan saat ini gitu. Jadi saya hilangkan. Ini saya hilangkan. Proses menghilangkannya dari mana itu bisa dirunut dari sini. Ini yang 7 ya. Ini yang 7, ini yang kemarin yang pertemuan 7. Nah, kan kelas utamanya kan di sini ya, kelas wrapper. Lalu kalau dibuka di sini ada headernya. Nah, ini main headernya. Dirunut lagi. Nah, ini nav-nya. Nah, dirunut lagi di nav itu ada toggle navigation. Nah, sidebar navigation ini yang saya highlight itu adalah tombol yang ini ya. Nah, ini.
Sementara tulisan admin LTE itu adalah yang ini, ada tulisan di atasnya nih, index2.html, admin LTE. Nah, ini jadi berubah ya, admin LTE-nya nggak index2.php, saya rubah menjadi si admin LTE-nya, jadi dihilangkan dulu href-nya. Terus untuk yang apa namanya, sidebar-nya tetap ada tombol navigation-nya, jadi cuma sampai sini, jadi nav sampai nav. Nah, sisanya itu dihapus ya. Jadi dari sini nih. Jadi yang dipakai cuma ini aja, yang ini sama navi apa admin LTE. Nah, jadi dari sini nih isinya dihapus. Nah, dari sini nih sebetulnya. Dari kelas custom terus sampai ketemu lagi nav. Jadi agak banyak yang dihapus untuk lebih meringkas dan lebih apa namanya, lebih sederhana lah untuk penggunaannya. Nah, kita cari nav lagi. Nah, sampai sini nav. Nav ketemu nav ya, ini dihapus. Nah, ini lumayan agak banyak ya, agak banyak banget. Nah, ini kan nav ketemu nav. Jadi hasilnya cuma sedikit untuk headernya, gitu. Sedikit untuk headernya. Nah, ini cuma ini aja. Jadi sisi headernya cuma si tulisan admin LTE dan tombol yang bisa memperlebar tampilan. Nah, yang ini ya. Nah, tombol ini. Jadi kalau tombol ini diklik, ini bisa hilang nih sidebar-nya. Seperti itu. Sisanya sih hilang. Bisa kita hilangkan dulu. Nah, itu untuk yang header-nya. Ya, ini untuk header-nya. Lalu untuk yang sidebar-nya sebetulnya tidak ada perubahan. Sidebar-nya masih tetap pakai yang pertemuan 7, masih mahasiswa, dosen, mata kuliah, sama logout. Tidak ada perubahan yang terlalu besar. Nggak ada sih, nggak ada perubahan sebetulnya. Nah, lalu footer-nya. Footer-nya ada perubahan. Nah, footer-nya itu saya ganti di sini. Kalau dilihat dengan yang versi 7 sebelumnya itu ada tulisan ini ya, apa namanya? Nah, ada tulisan versi 2, terus ada tulisan alamat ininya ya, studionya, terus Amsit ini, Amsit Studio. Nah, ini saya hapus. Bukan dihapus, dimodifikasi ya. Ini dimodifikasi, yang line 3 dan line 5 itu dimodifikasi menjadi versi 1 dan dengan nama Sistem Informasi Akademik. Karena ini ceritanya ini sedang membuat sebuah proyek yang namanya Proyek Sistem Informasi Akademik. Sehingga tampilannya akan seperti ini. Jadi ada tulisan Sistem Informasi Akademik, di sininya versi 1.0. Nah, seperti itu. Itu untuk header dan footer-nya. Jadi sidebar tidak ada perubahan, yang dirubah adalah header-nya, footer-nya, dan dalamnya. Dalam dari sini, si data mahasiswanya. Yang kemarin itu kan di sini dashboard ya. Dashboard ini awalnya ya, gitu. Awalnya dashboard, dan itu kan banyak ya tombol-tombolnya gitu. Nah, sementara kalau yang sekarang itu lebih ringkas, lebih ke kontennya, gitu. Lebih ke kontennya. Ini yang mahasiswa. Nah, yang mahasiswa ini lebih ke kontennya. Ini dari mana sih, cara ngeditnya bagaimana gitu ya. Nah, ini saya akan buka lagi si dashboard 2 karena saya ngeditnya dari dashboard 2. Ya. Saya ngeditnya dari dashboard 2 yang di pertemuan 7. Nah, ini yang dashboard 2 yang telah dipotong-potong. Nah, ini kan ya, ini dashboard 2 ini kan sebetulnya banyak nih. Nah, kita bisa lihat di sini ada main content. Nah, main content, nah di sini kita klik gitu. Nah, ini ya. Ini kita hilangkan. Nah, ini kan dari line 15 ke 436. Ini semuanya saya hapus ya, si scriptnya, karena ingin saya kosongkan. Jadi saya drag dari sini, dari mulai kedip-kedip ini, lalu saya drag ke sini, nah ya, sampai dia kedip-kedip ke section yang di depan ini. Nah, ini ya, sampai ke sini lah. Jadi ini sebetulnya berapa ratus line ke select ya, tapi kalau dengan season kayak ini lebih gampang. Tapi kita ngambil main kontennya, lalu dihapus. Nah, udah kosong gitu, udah hapus. Nah, di sini baru kita isi. Nah, jadi gitu ya. Jadi ini yang awalnya dashboard 2 dieditnya seperti ini supaya lebih ringkas untuk pembuatannya. Itu untuk yang mahasiswa.php ya.
Ya, saya ngambilnya dari dashboard 2. Lalu dari sini, dari mahasiswa.php kan saya lihat ini main konten kayak seperti ini ya tadinya ya. Nah, ada beberapa tambahan ya. Nah, di section ini, di section untuk main konten ini ada beberapa tambahan. Tambahan pertama adalah pembuatan tabel ya. Tabel. Nah, ini tabel untuk yang ini nih. Untuk tampilan ini ya. Untuk tampilan ini dibuat nomor mahasiswa, NIM, tanggal lahir, jurusan itu ada di ada di sini ya. Nah, ini table, kelas table dipanggil. Lalu ini saya kasih CTR-nya, bagian head-nya itu berwarna background info, BG info, ini dari Bootstrap-nya. Nah, ini nomor, nama, NIM, tanggal, jurusan itu adalah judul header-nya, header si tabelnya, ini masih di main content ya. Terus ada pengisian data ya. Nah, pengisian data menggunakan for each. Nah, ini nanti hubungannya sama si apa namanya? M mahasiswa model gitu, model mahasiswa. Nah, ini perubahannya cuma sedikit. Nah, ini sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi saya khawatir nggak bisa keketik secara live ya. Jadi langsung saya jelasin aja perubahannya seperti apa. Ini main kontennya. Nah, ini ya. Jadi tambahannya seperti ini. Tambahannya yang berada di antara main konten itu hanya sebuah tabel. Sebuah tabel headernya, lalu di sini untuk loading datanya. Ini loading datanya. Dia ngambil variabel mahasiswa, berarti kan nanti ada data yang dikirim dengan nama variabel mahasiswa ya. Lalu di sini nama field-fieldnya ya, nama field-fieldnya, ini nama fieldnya, nama, NIM, tanggal lahir, jurusan, ini fieldnya harus sama persis dengan yang di database. Karena tidak sama persis dia nggak akan keluar, karena dia case sensitif. Lalu yang ini sebetulnya hanya penomoran aja, jadi nggak ada hubungannya dengan ID ya, nggak ada hubungannya dengan ID. Jadi ini hanya variabel nomor. Itu kenapa di sini saya deklarasikan nomor sama dengan 1, lalu di sini nomornya ditambah, di increment setiap baris akan ditambah. Jadi hanya nomor saja. Nah, lalu ini for each-nya ya, dimulai dari tag PHP lalu ditutup. Nah, di sini masuk lagi tag HTML, lalu buka lagi tag PHP untuk nutup for each-nya. Jadi ada dua cara penulisan for each. For each-nya bisa menggunakan end for each seperti ini, atau bisa juga menggunakan dalam buka kurung kurawal seperti ini. Tapi ini tidak ada titik duanya. Lalu ininya juga nggak ada. Nah, gitu ya. Nah, mana yang mau dipakai terserah ya. Lebih suka yang di mana seleranya. Kalau saya sebetulnya memang lebih suka yang for each karena ketahuan mana awal for each, mana tutupnya. Biasanya kalau kurung kurawal itu suka apa ya istilahnya, suka nggak kelihatan kadang-kadang ini punya siapa gitu ya. Kalau for each sudah jelas ini awal dan akhirnya. Nah, ini hanya tabel. Terus dalam tabel ini ya, di tampilan ini itu akan ada modals. Modals itu jadi kayak semacam pop up. Kalau saya klik di sini nih, tombol tambah data mahasiswa, klik, dia akan keluar pop up. Nah, ini pop up. Ini namanya modal. Kalau di sini namanya modal. Nah, di mana skripnya? Skripnya ada di sini ya. Ada di sini nih, ada di div modals. Nah, ini skrip untuk si modalsnya. Lalu untuk tombolnya di mana? Nah, tombolnya dia berada di luar main section. Ini kan main content nih. Nah, ini ada tombol di atasnya. Tombol di atasnya yang tulisan tambah data mahasiswa. Button kelasnya adalah primary, terus tombolnya adalah untuk modal ya, untuk data modal. Nah, ini yang paling penting ya, paling penting, data target. Nah, data targetnya itu akan membuka sebuah modal dengan nama input modal ya, input modal. Nah, ini kuncinya di sini nih. Ya, ini saya highlight, ini kuncinya di sini, input modal. Nah, di sini. Kalau ini sih hanya tampilan ya, iClass, FA, FA+, ini tampilan, ini juga tampilan. Nah, ini juga diperuntukkan untuk modal. Tujuannya ke sana. Nah, input modal sini dideklarasikan atau dijelaskan lagi. Jadi dia akan memanggil sebuah modal yang saya bikin di sini di bawah. Setelah section main content. Nah, ini kan main content ya. Nah, main content-nya saya tutup dulu ya. Nah, ini main content. Jadi di luar main content ini saya kasih keterangan modal ya. Saya keterangan modal. Sini div ya.
Nah, mulai di sini nih, fade modal, input modal. Ini sebetulnya hanya tampilan roles-nya dialog. Jadi mulai pakai kelasnya modal, ngambil kelas dari bootstrap-nya. Ini tipenya modal fade, jadi kalau diklik dia akan fade gitu. Terus kelas dialog, jadi berupa dialog, role-nya sebagai dokumen. Nah, terus di sini ada kontennya, ada header-nya juga. Nah, header-nya jadi akan terbagi dua ya antara konten dan header. Header-nya berisi form input data mahasiswa. Jadi di dalam ini, nah di dalam ini kita klik di sini. Nah ini ada bagian header dan bagian intinya. Jadi di dalam ini ada header-nya mulai dari sini nih, form input data mahasiswa, sama ini X ini adalah tombol. X ini adalah tombol. X ini adalah tombol. Di mana skripnya? Skripnya mulai dari sini ya. Mulai dari sini ini kan input data mahasiswa. Nah, ini ada button type. Nah, kelasnya close. Dia langsung X ya, kelasnya close. Data dismiss. Lalu ini sih sebetulnya area label tipe ininya lah ya, tipe fontnya. Nah, tapi di sini yang penting adalah si kelasnya adalah close. Jadi kalau kelasnya close, dia nanti tampilannya seperti ini, X seperti ini ya. Gitu. Nah, terus selanjutnya ada ini efek garis sih sebetulnya, garis. Ini yang ini ya, area hidden true. Ini sebenarnya untuk garis aja gitu. Nah, ini sampai button nih. Udah selesai. Ini button, ini grupnya button nih, saya bawahin sedikit biar agak beda ya. Nah, ini button, ini judul yang H. Nah, H4 ini judul, ini button tabel. Terus ini headernya. Nah, ini baru modal bodinya. Bodinya itu isinya form. Nah, ini makanya ditulisnya seperti ini, form ya. Ini form. Nah, dari sini ke form. Formnya isinya berupa inputan dari input type text untuk nama, nanti dikasih ininya nama apa nih, variabelnya ya, variabel nama, variabel name, variabel tanggal lahir, dan ini tipenya date, terus variabel jurusan, dan yang terakhir ini ada tombol reset dan tombol submit. Nah, lalu si form ini akan membuka apa? Si form ini akan membuka admin controller admin dengan fungsi tambah. Nah, ini nanti saya jelaskan lebih lanjut. Tentunya base URL-nya dipanggil ya, base URL-nya. Nah, ini sangat penting untuk setting tadi di config. Kalau kelewat setting config localhost CI sebagai base URL, ini pasti error. Actionnya tetap begini. Nah, tapi di sini blok yang ini ya, blok yang modal. Nah, ini isinya sebuah modal. Nah, kan tadi saya lihat mana yang lebih penting ya, maksudnya yang penting di pemanggilan si modal itu ada di mana ya. Nah, seperti ini. Ini kan button class ya, ini kan tombol nih. Nah, ini kan tombol ya, tombol si pemanggil modalnya. Data target input modal. Nah, ini harus sama persis dengan ini. Nah, ID ya. Cuman kalau yang atasnya pakai hashtag, kalau yang bawahnya enggak. Kalau hashtag itu untuk pemanggilannya, kalau ini untuk penamaannya. Nah, jadi dia akan manggil ini. Jadi harus sama persis nih. Tulisan ini input modal yang di atas dengan input modal yang di sini harus sama persis karena ini akan berfungsi pemanggilan. Kalau ini salah, ini nggak sama persis ya. Ketika diklik ini modalnya nggak akan keluar ya. Jadi ini harus sama persis. Ini si kuncinya di sini. Nah, baru setelah div class modal fade ini di sini isi modalnya. Nah, ini sebetulnya perubahan yang agak besarnya di sini ya, di view-nya itu di sini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau saya lanjut Saya dulu. mau tanya, Pak. Boleh, silakan. Kalau misalkan modalnya ini dibikin satu file view terpisah, bisa nggak, Pak? Misalkan nantinya di beberapa halaman kita mau manggil modal ini, Pak, gitu, biar tidak ketik ulang coding gitu. Bisa dipanggil. Jadi nanti di view-nya ya, view-nya berurutan kayak yang di sini nih ya. Nah, seperti ini ya kan, berurutan. Nah, cuman pengaturannya memang harus benar-benar pas. Pengaturannya harus benar-benar pas. Kalau enggak dia nanti bisa bertumpuk. Bisa aja sih, kalau kita nggak mau pakai modal ya. Itu.
Cuma memang Tapi harus, yang modal itu kan kalau diklik Pak ya? iya, dia kalau diklik, jadi dia sistemnya kan kalau misalnya mau dibikin view gitu kan dia terpisah ya. Dia terpisah dari si main utama. Nah, sebetulnya kalau mau dipisah lagi juga nggak masalah. Kan kalau misalnya ini tuh sebetulnya kan dipisah-pisah di CI itu dipisah-pisah ya. Dipisah-pisah menjadi 4 file gitu. Yang pada akhirnya itu sebetulnya disatukan gitu kan ya. Jadi kalau Betul Pak. misalnya ini mau dipisah pun bisa, tapi di sini ditambahin lagi gitu supaya bisa. Jadi tinggal di-cut aja di sini di bagian mana tadi ya, di bagian ini. Nah ini kan ya nah ini modal ini kan, ini tinggal di-cut gitu kan. Nah cuman kan nge-cut-nya harus pas nih, jangan sampai nggak keambil si tag-tagnya kan ya. Nah cut-nya harus pas gitu. Oke Pak. Kalau di controller itu kan tadi di load Pak ya beberapa file. Nah, Betul. kalau yang modal ini di load berarti dia langsung tampil otomatis atau gimana Pak? Iya, kalau misalnya si modalsnya enggak, kan kalau modalsnya itu berdasarkan potongan dari sebuah file, ketika di load ini dia nggak akan langsung tampil, Jadi sama aja kayak header, sidebar, data mahasiswa, dan ini juga nggak akan langsung tampil ya. Maksudnya langsung tampil, tapi kan ini berupa fungsi ya, berupa si modal itu kan berupa fungsi kan. Kalau misalnya header dan footer kan itu masih berupa HTML, jadi dia langsung tampil. Tapi kalau yang yang ini, karena dia didefinisikannya sebagai sebagai modal, dia akan hidden gitu. Jadi udah ke load sebetulnya ini ya, ini tuh sebetulnya sudah ke load si modalnya udah ke load, cuman hidden gitu. Jadi untuk ngaktifinnya kita klik ini, nah akan keluar gitu. Sebetulnya kayak gitu sih kejadiannya. Jadi sebetulnya Jadi kalau yang pure HTML dia akan langsung tampil, tapi kalau yang bentuknya fungsi dia tidak akan tampil kecuali kalau dipanggil gitu Pak ya? Iya, atau bentuknya potongan dari sini gitu. Ini kan potongan dari sini nih. Kan ceritanya tadi bisa nggak dipisahin, dipotong gitu kan supaya bisa dipanggil lagi kan ya. Kan maunya kan kayak gitu ya. Nah, itu bisa. Ya, Pak. Nah, itu kan bisa. Jadi ini kan dari sini nih, dari si modal ini di blok gitu kan. Sampai sinilah katakanlah, dibikin satu file baru gitu kan. Nah, terus nanti di sininya di load lagi kan. Nah, dia akan sama aja tampilannya akan seperti ini. Nggak akan langsung tiba-tiba tampil gitu. Nggak akan langsung tiba-tiba tampil karena sebetulnya kan itu sama aja dengan motong file gitu. Ketika di load semua gitu, itu si modal itu sebetulnya sudah tampil di sini tapi dalam kondisi hidden. Nah, dia akan show kalau diklik tombol ini gitu. Ceritanya kayak gitu. Oh iya Pak. Jadi tombol itu yang manggil fungsinya Pak ya? Tombol ini yang akan memanggil si modal itu supaya kelihatan gitu. Supaya kelihatan. Kalau nggak ada tombol ini kan di sini fungsinya ya, fungsi yang di mana tadi ya, di mahasiswa. Nah ini. Nah, ini kan si tombol ini kan. Nah, tombol ini kan input tambah data mahasiswa. Nah, ini kuncinya di sini data target input modal. Nah, ini dia akan nyari ini, Nah, ID ini. Kalau ID ini nggak di load, maksudnya nggak dimasukin nggak ada di sini lah, nggak ada di dokumen ini, tapi ada di dokumen lain dan dia di load juga di sini, itu akan nyambung kan? Itu akan nyambung, bisa gitu. Cuman salahnya kalau misalnya nggak di load nanti jadi malah error karena nggak ada gitu kan. Jadi memang harus dimasukin di sini. Nah itu memang harus pinter-pinter naro ininya naro posisinya gitu ya, naro posisinya. Oke Pak. Ya oke seperti itu ya. Ya saya lanjutkan. Ada lagi yang mau bertanya silakan sebelum dilanjutkan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Ini kan tadi saya baru ngebahas yang view-nya, karena sebetulnya sebagian besar perubahan ada di view. Nah, sekarang saya akan masuk ke controllernya, controller admin. Nah, di controller admin itu ada function index. Itulah yang menyebabkan kenapa ini cukup dipanggil seperti ini ya, localhost CI. Jadi tanpa harus kita tulis admin, lalu index gitu ya.
walaupun hasilnya sama aja, ya kita nggak usah ngetik seperti itu karena sudah didaftarkan adminnya itu sebagai default controller dan indeksnya juga ada, maksudnya function indeksnya juga ada. Artinya tanpa ini diketik pun dia akan otomatis melihat function index pertama kali ketika admin ini di load gitu. Nah, function index isinya apa? Nah, function index isinya adalah dia akan memanggil fungsi tampil data yang berada di M mahasiswa. M mahasiswa itu apa? Dia adalah sebuah model, ya. Dia adalah sebuah model. Nah, si models ini ya kalau dirunut lagi gitu ya, dirunut lagi, ini harus sama persis dengan yang tulisannya ya, M mahasiswa. Nah, ada model sini. Ini saya buka lagi ini sambil saya ngejelasin modelnya karena nggak banyak kalau model. Nah, ini modelnya di model di pertemuan. Nah, ini ya model. Dia akan memanggil fungsi ini, tampil data. Fungsi ini berguna untuk memanggil data yang ada di tabel mahasiswa, Perintahnya ya sama, this ya, jadi fungsi function tampil data, lalu dia langsung return sebuah set data ya, set data yang diambil dari database dengan perintah ini ya, get tb mahasiswa, yang kalau diterjemahkan dari menggunakan script SQL ini adalah perintahnya select bintang from tb mahasiswa. Nah, jadi fungsi get ini sebetulnya artinya sama dengan itu gitu, select bintang from tabel mahasiswa, tb mahasiswa. Nah, hasil dari seleksi ini dikembalikan, di return ke nama tampil data yang ada di admin, Nah, jadi nanti si tampil data ini berisi file yang sudah diambil dari database berupa sebuah dia memanggil result-nya. Nah, result ini nanti akan menyusun si data tersebut menjadi sebuah data array, sehingga data yang variabel yang digunakan untuk menampung datanya adalah harus variabel array. Nah, variabel array di sini memiliki indeks namanya mahasiswa. Nah, ini paham ya kenapa dikasih nama mahasiswa? Karena nanti di view-nya dia akan dipanggil ya. Dia akan dipanggil. Jadi si mahasiswa ini ya, ini supaya lebih jelas nanti bisa dilihat. Si indeks mahasiswa ini jika sudah masuk ke sebuah view mahasiswa.php itu sudah berupa sebuah variabel array. Nah, ini untuk di for each-nya. Nah, ini ya, untuk nyambungnya tuh di sini. Jadi di sini nggak ada variabel data, tapi langsung masuk ke si variabel indeks si mahasiswanya. Nah, seperti itu ya. Ini nyambungnya nih, nyambungnya dari sini untuk yang di view. Nah, itu kenapa mahasiswa nyambung. Kalau di sini nanti berubah nama filenya misalnya siswa, ya cuma siswa aja gitu seperti ini, ya berarti yang ini pun harus siswa. Nah, ini ya. Nah, ini yang sebetulnya ini fundamental nih, maksudnya dasar dari CI-nya. Yang kemarin sebetulnya masih banyak yang bingung ya, makanya ini saya ulang-ulang lagi supaya nggak bingung lagi. Nah, itu hubungannya. Lalu selanjutnya baru dia load view-nya, ya, view header-nya, sidebar-nya, dan mahasiswa. Dan karena mahasiswa itu membutuhkan sebuah data, maka variabel array ini yang namanya data ini dikirimkan datanya. Nah, ini kenapa ada bedanya di sini ada koma, kalau yang atasnya nggak ada, karena ketika file yang di atas ini tidak membutuhkan sebuah variabel, sebuah data ya, sekelompok data maksud saya. Kalau ini yang nggak butuh kelompok data, ini nggak kelompok data, sementara yang ini butuh sekelompok data, sehingga dikirimlah si variabel data tersebut dengan indeks mahasiswa yang nanti akan dipanggil di sini di for each. Nah, ini ya, for each. Isi dari si variabel tersebut berupa field variabel yang sudah diambil dari database gitu ya. Ini sebetulnya sama nih, hampir sama persis ketika di pertemuan 6 waktu kita koneksi dengan database. Begitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apa cukup jelas? Cukup, Pak. Cukup ya. Jadi mudah-mudahan bisa pahamnya ini mahasiswa dari mana, terus si for each-nya dari mana, ini nyambungnya dari sini ya. Oke.
Selanjutnya ini function indeksnya. Function index ini hanya menampilkan itu saja ya, yang tadi itu ini tampil ini semua. Yang ini ya. Nah, ketika tambah mahasiswa kan keluar modelsnya, lalu ketika diketik ya namanya gitu ya. Misalnya saya ketik Denny gitu ya, terus kasih name bebas lah ya. Ini misalnya tanggalnya tanggal 1, tanggalnya saya kasih agak bebas, yang penting dia berformat tanggal, lalu TIF. Nah, ketika saya klik, ini kan berupa form ya, ini kan berupa form. Ya, kalau di reset dia nanti kosong lagi. Tapi kalau saya klik simpan, nah si tombol ini karena ini berupa form itu akan memanggil si actionnya. Actionnya tuh yang mana? Nah, kalau dilihat balik lagi, sini actionnya kita lihat, nah input form, nah ini actionnya. Action dari si form tersebut ya adalah admin tambah. Nah, admin ini adalah kontrolernya, base URL-nya dipanggil, lalu admin tambah. Tambah ini apa? Berarti tambah ini adalah sebuah fungsi. Otomatis kita harus lihat lagi di sini. Nah, lihat lagi ke admin ya, controller, karena yang dipanggil di sini adalah admin kan, berarti yang dilihat controller admin. Lihat controller admin dan fungsi tambah ada enggak? Nah, ini fungsi tambahnya. Nah, jadi dia manggil ini. Jadi si modals itu dia akan memanggil fungsi ini. Gitu. Ya. Gimana? Cukup jelas? Jalur ceritanya cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, nah ya. Pak. Ya, sip ya. Nah, sekarang dari situ ya, dari ketika diklik, nah ketika diklik di sini simpan, nah, dia langsung manggil. Nah, setelah manggil dia ngeload lagi. Dia ngeload lagi, langsung otomatis ngeload lagi, menampilkan lagi semuanya begitu. Nah, itu prosesnya. Jadi kelihatannya kayak bertahap ya, tapi kalau misalnya pakai HTML biasa kan nggak akan bisa gini, dia akan redirect bolak-balik gitu ya. Ada perintah kenapa dia langsung menampilkan lagi ketika setelah selesai nih. Ketika setelah selesai operasi tambahnya, kan tadi di input ya, yang tadi di form tadi itu kan di input, ini kan nama, name, ini kan post ya, post. Postnya dari mana? Dari sini nih, dari si metode post. Nah ini kan variabel yang dikirimnya apa nih? Nama, name, ya kan ya. Nama, name, lalu tanggal lahir, jurusan, gitu ya. Nah itu dikirim ke sini, nama, name, tanggal lahir, jurusan, nah, seperti itu. Nah setelah dikirim, lalu data yang dikirim ke model ya, karena ini nanti berhubungan dengan model lagi. Nah, ini kan udah ditampung nih datanya, nah dikirim lagi ke sebuah variabel baru, variabel array lagi. Jadi bikin lagi variabel baru array. Variabel array yang data ini, ya, ini kan data nih variabel array. Dengan data yang di sini ini berbeda ya, walaupun namanya sama. Karena apa? Data di sini dia bersifat variabel lokal. Lokalnya hanya berlaku di fungsi ini, gitu ya. Yang berlaku hanya di fungsi tambah. Ini data ini berlaku di fungsi indeks. Jadi nggak ada hubungannya antara data yang atas dengan data yang bawah, gitu ya. Itu yang jadi catatan. Walaupun namanya sama, ya. Walaupun namanya sama. Sebetulnya untuk mempermudah aja sih. Nah, dari sini kita bikin sebuah data baru, variabel baru, tepatnya variabel array. Nah, di sini array-nya adalah array asosiasi. Asosiasi itu artinya yang indeksnya bisa berupa sebuah nama gitu ya, bisa berupa sebuah teks, itu asosiasi. Jadi mulai dari indeks nama itu akan isi sebuah variabel nama yang diambil dari sini. Terus indeks name dia akan buat yang dari variabel name. Terus indeks tanggal lahir dia akan tanggal lahir dan jurusan tanggal lahir. Nah, ini ada maksudnya ya, karena sebetulnya walaupun kita nulisnya beda-beda, ini misalnya ada huruf gede, huruf kecil, itu nggak ada masalah. Tetapi sebaiknya ini untuk penamaan indeks-indeks ini disamakan dengan nama di tabel. Jadi kalau di tabelnya tulisannya nama, NIM, tanggal lahir, jurusan, hurufnya kecil semua, seperti yang di sini ya. Nah ini ya, nah ini. NIM, nama, tanggal lahir, nah ini harus sama persis, sebaiknya disamakan supaya nggak error, karena nanti perintah selanjutnya berhubungan dengan si field-fieldnya.
Nah, ini kan setelah datanya terorganisir, ya sudah masuk ke dalam sebuah array, baru dikirim. Dikirim kemana? Ke M mahasiswa, ke model lagi. Ke model mahasiswa yang dipanggil adalah fungsi input data. Itu fungsi input data, dan saya juga mengirimkan nama tabelnya, tabel mahasiswa ya. Ini nama tabelnya, tabel mahasiswa, TB mahasiswa. Lalu ada, nah ini datanya, data yang dikirim. Jadi ini data ini dikirim ke sini. Ini sengaja ya saya bikin seperti ini, bisa aja nih saya nggak ditulis nih si TB mahasiswanya nggak ditulis, tapi nanti bisa berfungsi untuk beberapa kali pemanggilan input data. Nah, sekarang kita lihat mahasiswa. Mahasiswa fungsinya seperti apa? Fungsi input data. Nah, di sini ada variabel nama tabel dan variabel data. Nah, kenapa sih kok dibikin variabel? Supaya si fungsi ini bisa digunakan beberapa kali. Ya, supaya fungsi ini bisa digunakan beberapa kali. Kan ini jadi sifatnya umum ya, nama tabel dan data. Jadi kalau kita mau pakai dengan tabel yang lain itu bisa, asal datanya format, bukan format, struktur data dan si struktur yang ada di tabelnya sama gitu. Nah, itu bisa digunakan. Enaknya seperti itu kalau kita bikin model. Jadi modelnya kita bisa bikin satu tapi bisa menggunakan beberapa kali. Sehingga kalau kita mau gunakan lagi dengan data yang lain, katakanlah gitu ya, kita mau bikin lagi, insert lagi, tapi bukan untuk tabel mahasiswa, misalnya tabel dosen gitu. Nah, bisa seperti ini. Terus datanya misalnya data 2, ya data 2 isinya adalah berupa data-data dosen. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, kan ya, perintah di sininya beda, tapi si mahasiswanya cuma satu. Gitu. Nah, ini bisa digunakan beberapa kali. Nah, sampai sini kira-kira ketangkep nggak maksudnya seperti ini? Kira-kira bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Ya, kenapa saya tulis di sini TB mahasiswa ya? Nggak langsung aja. Kenapa Pak nggak langsung TB kayak gini? Bisa. Kalau sebetulnya bisa aja saya tulis seperti ini nih ya. Nah, ini saya tulis udah data aja yang dikirim gitu ya. Nah, seperti ini. Ini bisa nih data yang dikirim otomatis, yang di sininya juga hilang ya. Nah, datanya juga hilang mengikuti gitu. Tapi di sini, nah ini format insert-nya. Format insert-nya itu adalah harus ada tabel dan data. Nah, itu. Ada tabel dan data. Jadi kalau tanpa pakai variabel tadi, ini harus ditulis di sini TB mahasiswa. Nah, kayak gini. Nah, kalau saya bikin fungsinya seperti ini fungsi nggak jadi fleksibel. Jadi fungsi ini hanya berguna untuk si TB mahasiswa aja, gitu kan ya. Jadi nggak sifatnya fleksibel. Tapi kalau saya bikin seperti tadi, nah seperti ini sifatnya fleksibel, bisa digunakan ke beberapa tabel. Tapi tentunya ini juga parameternya harus sama. Ya, jumlah parameternya ada 2 kan. Ini TB mahasiswa yang depan nanti akan ditampung di sini di nama tabel, lalu yang data akan ditampung di sini. Gitu ya. Ya, nah setelah input data nih, setelah proses input dimasukin supaya bisa menampilkan lagi, untuk bisa menampilkan lagi. Nah, kita panggil si indeksnya lagi. Nah, dengan perintah redirect admin index. Nah, ini berada di controller ya, perintah yang berada di controller. Berbeda kan ya dengan perintah yang berada di mahasiswa. Di mahasiswa itu harus ada base URL-nya kan ya, harus ada base URL-nya. Tapi kalau yang ada di sini kita cukup pakai perintah redirect nama controllernya lalu nama fungsinya. Jadi ketika sudah diinput baru dipanggil redirect, nah dia akan manggil ke atas. Jadi nanti tampilannya jadi balik lagi seperti ini. Nah, itu jadi kelihatannya kayak nge-refresh padahal itu nge-redirect dia. Dia nge-redirect, dia manggil lagi gitu. Seperti itu. Oke, kira-kira bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Ya, oke. Ini juga ada rekamannya. Jadi kalau ada yang lupa bisa nanti dibuka lagi rekamannya ya. Nanti saya upload rekamannya. Oke, sebetulnya sampai sini aja sih materinya ya. Ada yang mau ditanyakan?
Jadi ini proses untuk insert-nya. Jadi materi sekarang itu proses insert data. Jadi inti materinya ada di sini nih. Nah, di fungsi input data. Inti materinya di sini. Dan gaya penulisan ininya juga ya, fungsinya. Gitu. Nah, silakan ada yang mau ditanyakan? Nanti silakan dicoba ya. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan. Belum, Pak, belum ada. Belum ada? Oke. Ya, Pak. Cukup jelas ya materi saat ini? Kalau nggak ada Ya, yang... Pak, cukup. Oke. Ya, kalau sudah cukup jelas, berarti saya akan jelaskan... Yang penting masuk dulu, Pak. Gimana? Tadi ada yang ngobrol. Gimana, Riz? Biar stop time-nya ke Aris, kenapa Aris? Ada yang mau ditanyakan, Aris? Oh, enggak, hilang. Jangan lah, pencet. Oh, pencet. Oke. Ya, sudah. Nah, sekarang untuk materi sudah selesai ya, sampai sini aja sebetulnya materinya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang UAS. Udah langsung UAS aja nih ya. Nah, karena memang UAS itu kan project base. Nah, project base. Jadi saya harus jelaskan dari sekarang karena pembuatannya dari sekarang sebetulnya, gitu ya. Pembuatannya dari sekarang. Nanti soalnya saya buat di Google Classroom. Nah, teknisnya seperti apa? Teknisnya adalah begini. Yang pertama, buat kelompok ya. Buat kelompok, nanti diatur dengan kosmanya ya. Maksudnya kosmanya juga mengkoordinir untuk pembuatan kelompoknya. Nah, kelompoknya terdiri dari 2 orang. Nggak boleh lebih dari 2 orang. Kecuali ganjil ya. Artinya ini ada berapa orang sih jumlahnya gitu ya. Katakanlah kalau 30 kan berarti genap ya. Kalau genap 30 berarti akan ada 15 kelompok kan ya. Kalau misalnya genap. Tapi kalau ganjil ada kelebihan 1. Nah, bisa jadi 3 gitu. Ya, jadi dengan alasan ganjil. Kalau ganjil bisa 3. Pasti nggak akan banyak. Pasti cuma 1 lah yang 3 gitu. Nah, itu diatur, silahkan diatur. Nanti silahkan diskusi ya masing-masing gitu ya dengan grup kelompoknya. Khusus yang kelas ini, yang kelas malam, nanti kelompoknya silakan atur sendiri aja, ya pilih sendiri atau nanti mau diskusi silakan. Nanti kalau sudah ditentukan kelompoknya, kasih tahu ke saya, jadi saya akan list siapa aja, pasangannya siapa lah ya, ini bisa disebutnya kan karena cuma 2, pasangannya siapa. Nah, tugasnya seperti apa? Tugasnya adalah membuat sebuah proyek dengan temanya, sebetulnya bebas ya, temanya bebas. Temanya misalnya, ini kan kalau yang saya bahas ini sistem informasi akademik, misalnya bisa aja sistem informasi tentang apa namanya klinik gitu ya, atau tentang apotek, atau tentang apa ya travel, nah itu macam-macam. Nah, kuncinya adalah si temanya jangan ada yang sama ya. Itu fungsinya kenapa harus komunikasi antar kelompok, saya mau pakai apa, dan itu fungsinya kenapa saya minta listnya, biar nanti saya tulis yang ini dia temanya apa, yang ini temanya apa begitu, supaya nggak ada yang sama nanti pas waktu di akhir pengumpulan. Nah, pengumpulannya seperti apa? Ini kan 2 orang ya, 2 orang yang bekerja, berarti kan, dan waktunya juga panjang nih, panjang banget waktunya dari awal setelah UTS sampai nanti akhir UAS. Jadi kurang lebih sekitar berapa bulan, 2-3 bulan lah ya, sampai selesai si proyeknya. Nah, nanti dikumpulkan berupa video lagi. Jadi berupa video, bikin video lagi, apa namanya, di istilahnya dipresentasikan si proyeknya, diuploadnya sebaiknya sih di YouTube aja ya, karena kemarin saya ada kendala juga kalau diupload di Google Classroom. Nah, di-upload aja di YouTube masing-masing, supaya misalnya saya nggak mau ketahuan sama orang lain, di settingnya videonya unlist, jadi jangan public. Kalau public itu orang lain bisa nge-search.
kuncinya di situ. Tapi kalau nggak mau orang lain nge-search, hanya misalnya orang yang memiliki link saja yang bisa ngebuka, itu di settingnya unlist aja. Unlist. Nah, itu untuk di YouTube-nya. Nah, nanti pengumpulannya, yaitu batas akhir pengumpulannya ketika jadwal UAS. Masih lama ya, masih lama. Cuman ya jangan dikerjakan mepet-mepet ya, kayak kemarin ya. Yang harusnya seminggu dikerjakan, ada yang mengerjakannya sehari, bahkan mungkin hasilnya ada yang nggak maksimal juga, yang harusnya sebetulnya bisa gitu ya, bisa sebetulnya dikerjakan. Nah, ini dari sekarang saya mulai tekankan untuk itu. Lalu proyeknya isinya apa? Ya proyeknya paling nggak nanti materi yang akan saya sampaikan seperti proses untuk tambah data gitu ya, untuk tampil data. Nanti kan ada juga proses update data, delete data di pertemuan berikutnya. Minggu depan kan kita akan ngebahas update data dan delete data gitu ya. Terus ada untuk menampilkan tabel secara detail yang bisa apa namanya? Bisa ekspor juga ke Excel atau ke PDF gitu ya. Itu ada nanti ada materinya, tinggal masukin. Nah, yang penting itu adalah temanya. Nah, otomatis kalau temanya berbeda, otomatis kan si tabel database-nya juga berbeda gitu. Misalnya, oke lah kemarin tuh saya ada beberapa yang mirip ya. Misalnya kayak karena momennya buka puasa ya, maksudnya momennya puasa ada yang bikinnya buka puasa kayak gitu kan ya. Ya nggak masalah, tapi intinya harus berbeda si temanya. Dan tema itu banyak sih sebetulnya. Satu kelas itu pasti bisa bikin beberapa tema yang berbeda gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang teknis UAS? Pak, mau tanya. Ya, silakan satu-satu. Siapa dulu? Jadi gini Pak, bikin video kayak UTS kemarin ya, jadi kayak ngejelasin materi-materi yang sebelum UAS-nya, terus di videoin, udah cuman bedanya dari isi database-nya aja gitu ya Pak? Ya, jadi sebetulnya kalau kemarin kan sebetulnya mau menjelaskan materi ya, kemarin itu untuk setting. Kalau ini nggak materi yang dijelaskan, tapi si fungsi programnya. Fungsi programnya. Jadi misalnya ini fungsi login, loginnya terdiri dari role admin dan role user misalnya. Admin fungsinya seperti apa. Jadi seperti itu, jadi kayak mempresentasikan sebuah project gitu. Oh iya Pak. Beda ya Jadi, kan? Ya. tapi mirip-mirip ya Pak ya? Mirip-mirip yang kemarin? Iya, intinya Maksudnya. bikin videonya kayak kemarin juga. Jadi kayak direkam gitu ya, direkam pakai Zoom boleh gitu ya, atau pakai apa ya? Ya screen capture juga boleh gitu ya. Yang penting ada ini ada wajah sama suaranya ya. Itu yang nilainya maksimal tuh yang ada wajah dan suara sebetulnya. Ya, tapi kalau kayak gitu terus yang jadi catatan itu adalah temanya jangan sampai ada yang sama, makanya harus ada komunikasi antar kelompok. Nah, itu fungsinya nanti kan saya minta siapa aja kelompoknya, nanti saya list kelompok ini namanya apa. Terus misalnya di tengah jalan nih saya mau ganti tema, boleh aja sih, nggak masalah ya, kan belum jadi proyeknya kan ya. Tengah-tengah mau ganti tema ya nggak apa-apa, yang penting nggak ada yang sama, gitu aja sih catatannya. Gitu. Iya Pak, baik. Nah, karena ini diupload di YouTube, jadi nggak ada maksimal durasi ya. Kalau kemarin kan maksimal durasi 10 menit ya, kayak jadi ada yang dicepetin gitu kan ya. Iya Bapak, nggak cukup. Gitu. Padahal sebetulnya nggak usah dicepetin, biasa aja gitu kan, saya pengen lihat juga gitu. Nah, jadi sekarang karena diuploadnya di YouTube itu kan lebih besar. Itu saya pernah coba di YouTube itu bisa sampai 8 jam ininya maksimal, tapi kan nggak mungkin kan bikin video sedurasi 8 jam. Ya artinya Ya nanti Bapak ngeceknya 2 bulan, bisa baru. makanya saya pilih YouTube itu karena dia kapasitas untuk menampung durasinya agak lama lah, lebih enak gitu ya, lebih lama. Tuh. Terus proses si filenya juga si kualitas videonya juga kan bisa lebih jelas ya kalau di YouTube gitu. Nah, begitu aja sih. Ada lagi yang ditanyakan? Pak. Ya. Ya, gimana? Sandy ya? Ya Pak, berarti kita ngejelasin pas di apanya di webnya ya Pak ya?
Iya, mempresentasikan proyeknya. Jadi judulnya mempresentasikan proyeknya. Ibaratnya kalian ini dapat proyek nih, proyeknya bikin sistem informasi untuk apotek misalnya, gitu ya. Nah, otomatis kan udah jadi nih ceritanya, programnya udah jadi. Nah, terus dijelaskan, oke ini adalah sistem informasi apotek. Ini tampilan awalnya seperti ini, loginnya seperti ini. Nah, dijelasin kayak gitu, masuk gitu, login seperti apa. Di dalam ini adalah fungsi ada fitur apa aja misalnya. Ada fitur untuk tambah data obat. Nah, ada fitur juga untuk apa misalnya penambahan karyawan misalnya, penambahan penjaga apoteker misalnya seperti itu. Nah, jadi menjelaskan si proyeknya, bukan si caranya gitu ya. Nggak dijelasin kayak tadi tuh, model ini buat ini, nggak gitu. Tapi dijelasin si fungsi-fungsi yang dibuat gitu. Itu kira-kira ketangkep nggak maksudnya? Oh iya, jadi bukan dijelasin kayak kemarin di Sublime-nya kan sampai. Bukan. Kalau kemarin kan itu Jadi lebih pasti tampilan awalnya gitu ya. betul, lebih ketampilan, lebih benar-benar ketampilan. Nah, begitu, lebih ketampilan. Jadi kan saya nggak akan terlalu melihat si daleman Boots ininya, daleman si Sublime-nya ya. Cuman melihat dari segi tampilannya. Itulah sebabnya kenapa temanya harus berbeda ya. Temanya harus berbeda. Jadi kan pasti tampilannya beda ya. Kalau temanya beda kan pasti tampilannya beda gitu. Nah, itu ya tujuannya. Berarti desainnya juga bebas gitu ya Pak, gimana kita itu? Bebas, benar-benar bebas. Karena ini project masing-masing lah, project masing-masing. Dan bisa pakai admin LT yang terbaru ya. Ini kan saya pakainya LT yang 2 ya, masih bootstrap 3, bisa pakai yang bootstrap 4 gitu. Atau saya mau pakai bootstrap 4 aja tanpa admin LTI juga nggak masalah ya, bisa-bisa aja, nggak masalah. Nggak harus pakai admin LTI, jadi saya bebaskan aja sih untuk tampilan. Ya, tapi paling tidak sebagus mungkin tampilannya kan untuk proyek nilai akhir ya. Seperti itu. Oke, baik Pak. Makasih Pak. Oke. Yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk proyek UAS-nya? Oh ya, di sini kosmanya siapa ya? Saya lupa lagi yang malam A itu. Gilbert, Pak, kosmanya. Nah, Gilbert ya, masih Gilbert. Nah, Gilbert nanti komunikasi ke saya di data ya, data teman-temannya yang sudah bikin kelompok. Nanti komunikasi dengan saya, kelompoknya siapa aja. Nah, nanti berikut temanya, langsung aja tentukan tema gitu. Ya, langsung aja tentukan tema. Yang menentukan tema ya si yang pemilik kelompok. Saya mau tema tentang perpus gitu, tentang perpustakaan. Saya temanya tentang toko elektronik. Nah, itu udah langsung aja. Nah, nanti komunikasikan ke saya biar saya ada datanya juga gitu. Begitu ya. Ini Gilbertnya online nggak? Halo. Gilbertnya sih ada tapi nggak ngerespon ya. Ya udah nanti sampaikan aja ya. Takutnya mungkin lagi ini kali, lagi nggak memperhatikan. Kalau yang lain ada yang mau ditanyakan selain seputar ini, seputar UAS dan teknisnya. Nah, kalau bisa jangan lama-lama ya, maksudnya pemilihan kelompoknya jangan sampai seminggu gitu ya. Kalau bisa 2-3 hari ini udah selesai untuk pemilihan kelompok gitu. Walaupun misalnya belum kepikiran temanya ya nggak apa-apa. Yang penting sih kelompoknya dulu ya. Kelompoknya dulu, nanti setelah kelompoknya menyusul gitu ya, temanya menyusul. Itu boleh kayak gitu. Yang penting sih kelompoknya dulu gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Ya, cukup Pak. Cukup? Sudah, Pak, cukup. Cukup jelas ya. Oke. Untuk materi malam ini juga sudah selesai. Jadi sekarang saya akan screenshot dulu ya yang hadir saat ini. Saya akan screenshot dulu. Oke, siap. Untuk halaman pertama dulu, saya ambil gambarnya. 1, 2, 3.
Oke, saya save dulu. Oke, yang halaman 2. Ya, siap ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Nah, mengenai proyek UAS ini, apabila nanti ada pertanyaan, bisa langsung direct message ke saya, atau bisa juga tanyakan di grup ya. Yang jelas nanti Gilbert selaku hostmanya nanti kasih tahu kelompok yang sudah terbentuk siapa aja. Oke, saya rasa cukup sekian ya untuk pertemuan malam ini. Nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya yang sepertinya minggu depan sepertinya kita libur atau enggak ya? Belum ada belum ada informasi ya. Karena udah mendekat Lebaran sih kayaknya libur ya minggu depan. Tapi nanti kita tunggu saja pengumuman dari kampusnya ya. Kalau misalnya minggu depan kita libur Lebaran, berarti sampai ketemu lagi nanti setelah Lebaran. Berarti kalau nanti kita menghadapi Lebaran ya, saya mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan sebelum-sebelumnya. Nanti sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Saya close ya.